Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin bapak-bapak, ikhwatul iman rahimakumullah, marilah kita buka ta'lim kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita hadir di Masjid Jami At-Taqwa dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Bersyukur lagi kita diberi kekuatan oleh Allah, mampu mensyukuri nikmat sehat dengan terus ibadah, dengan terus berdekat-dekat dengan Allah. Yang mudah-mudahan dengan upaya ini Allah menilai kita sebagai manusia-manusia yang bertakwa, yang merupakan modal kita masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kita sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Tanggal 15 bulan Sya'ban. Artinya setengah bulan lagi kita akan mendapatkan dan menerima tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang yang beriman. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Islam yang penuh dengan keimanan. Karena di dalam bulan itu Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan pengampunan kepada setiap hambanya, seberapapun dosa yang dilakukannya, seberapapun banyaknya kesalahan yang dilakukannya, semua akan diampuni dosanya oleh Allah. Dan di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala. Pahalanya bukan hanya berlipat 10 kali lipat. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu di hari-hari biasa, siapa-siapa yang melakukan kebaikan bil hasanah falahu, maka orang yang melakukan kebaikan itu asyru amsalihha, 10 kali lipat. Bahkan bukan saja 700 kali lipat, sebagaimana yang ditamsilkan oleh Allah. Orang yang berinfak dan beribadah di jalan Allah, Allah akan mengumpamakan dia seperti menanam satu biji, kemudian tumbuh dengan 7 batang, dan 7 batang itu masing-masing ada 100 ranting. Dan itulah kebaikan yang dibalas oleh Allah bagi setiap orang. Artinya 1:700. Bukan hanya itu, tapi dalam hadis qudsi Allah menyebut Ar-Ramadan, syahrul Ramadan, syahri. Ramadan adalah bulanku, yang aku sendiri akan melipat gandakan pahala siapa saja hambaku yang beribadah sesuai dengan kehendakku. Artinya bisa berlipat-lipat, 1000 kali lipat, 1.000.000 kali lipat, bergantung kepada orang-orang atau kita semua yang beribadah dengan penuh ikhlas lillahi ta'ala. Oleh karena itu bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kita perlu mempersiapkan pribadi kita, keluarga kita untuk menerima tamu agung ini dengan sebaik-baik persiapan. Kalau fakta sering membuktikan ketika kita sudah
dengar kabar akan ada tamu besan mau datang. Ya, besan 15 hari lagi akan datang. Besannya dari Surabaya, seorang pejabat dari Surabaya akan membawa sekian keluarga, mobilnya sekian, kekayaan yang akan dibawa sekian, akan melamar anak perempuan kita. Bukan main persiapan kita. Kita undang saudara-saudara kita, bahkan ketika diantara saudara-saudara kira-kira itu kurang, bukan lebih tapi kurang menyamai kira-kira kehebatannya, maka diundanglah tamu khusus untuk mewakilinya. Supaya apa? Supaya tidak malu-maluin ketika mereka datang. Kita tidak bisa apa-apa. Kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena ada sekian keluarga, sekian mobil, kita kadang menyiapkan nyewa atau ngontrak rumah sebelah sini, rumah sebelah sini, rumah sebelah sini. Itulah bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan akan datang, udah tahu stepnya, oh ini akan sekian hari lagi. Persiapkan dengan sebaik-baiknya. Paling tidak ada 4 persiapan. Ya, paling tidak ada 4 persiapan. Yang pertama, i'dadul jasad. Kita siapkan jasad, kita siapkan fisik. Karena Ramadan adalah ibadah fisik. Ramadan itu ibadah fisik, maka persiapan fisik dengan sebaik-baiknya. Yang sudah pengalaman ibadah Ramadan, maka dia akan merasakan Ramadan itu ibadah yang badan kita jadi lemes. Bagaimana tidak lemes? Tidak makan, tidak minum di siang hari sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Itu akan menimbulkan kita lemas. Bisa jadi gampang ngantuk, gampang lelah. Maka siapkan fisik dengan sebaik-baiknya. Persiapan fisiknya ya latihan bagaimana nanti kalau puasa itu, kalau siamu Ramadan nanti nggak lemes, nggak lelah, nggak loyo, sehingga jamaah seperti biasa, taklim seperti biasa, bahkan lebih hebat. Baca Qur'annya, tadarusnya lebih hebat di bulan Ramadan. Siapkan fisik dengan sebaik-baiknya. Sangat menyesal bagi orang-orang yang fisiknya di bulan Ramadan loyo, apalagi sakit. Memang Islam memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada orang yang lelah, orang yang sakit untuk tidak berpuasa. Bahkan apalagi suruh ngaji. Tidak berpuasa juga boleh orang yang sedang sakit. Walaupun nanti harus dibayar selepas Ramadan. Tetapi kan sayang sekali bulan Ramadan itu tadi pahala berlipat, dosa-dosa diampuni, tapi giliran orang pada beribadah kitanya sakit. Itu sayang sekali. Atau tidak sakit, tetapi kenapa ya kok puasa bulan ini kok lemes banget ya? Kok loyo banget ya? Kenapa ya? Nah, yang loyo-loyo itu kan kita jadi faham dari awal. Kalau sejak bulan Rajab Rasulullah menyiapkan dirinya bulan Rajab, maka ada yang sering kita dengarkan doa-doa apa? Allahumma barik lana Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Itu kan memang persiapannya sejak bulan Rajab. Persiapan fisik, persiapan fisiknya kalau petinju ya latihannya tinju. Kalau sprinter pelari ya latihannya lari. Kalau petinju akan melaksanakan tinjunya itu 12 ronde di atas ring, latihannya itu bisa ratusan ronde. Kalau tinju itu mainnya sekali, maka latihannya berkali-kali. Kalau pelari juga begitu, setiap hari lari, pagi lari, panas terik lari, hujan-hujan lari. Apalagi pelari maraton lari terus.
supaya pas hari haknya enteng. Puasa juga begitu, bulan Ramadan juga begitu. Sejak bulan Rajab dikejar itu puasa, 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 puasa. Ya puasa, Senin puasa, Kamis puasa, Yaumul Bid puasa. Puasa sekarang, besok tidak, besok puasa, besok tidak, terus puasa, puasa. Begitu bulan Ramadan, bahasa wetannya encengeles. Kenapa? Ya udah biasa namanya puasa. Tapi kalau udah tidak biasa, biasa makan banyak, biasa makan enak, kok ketemu Ramadan, penyiksaan. Makanya siapkan dengan sebaik-baiknya fisik. Ya fisiknya karena lemesnya gara-gara puasa, ya latihannya puasa. Biasanya karena lemesnya karena lapar, ya latihannya latihan lapar gitu. Apa yang menyebabkan haus? Oh, malamnya mungkin banyak minum. Biasa segelas, 2 gelas, 3 gelas. Biasa 500 gram, 1000 gram, 1 liter. Dan seterusnya. Ada latihan i'dadul jasad. Yang kedua i'dadur ruhul iman. I'dad, persiapan keimanan. Ibadah Ramadan adalah ibadah untuk menempa keimanan kita. Ibadah ruh. Kalau tadi fisik, jasad, ini ruh. Apa ibadah ruh? Pengajian, baca Al-Quran, taklim. Itu ibadah ruh. Latihan dengan sebaik-baiknya. Ya latihan itu sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban kenceng banget. Maka kita tidak heran sering mendengar ada orang selama bulan Ramadan dalam satu hari mampu 3 kali khatam. Ada yang 3 hari Ramadan khatam. Selama Ramadan 10 kali khatam. Nah kita kadang baru 5 menit udah ngantuk. Nah ini kan masalah berarti. Ada masalah apa? Karena gak biasa buka Al-Quran. Saya gak bisa baca Al-Quran. Buka aja, pantengin itu hurufnya. Pantengin. Hari ini setengah jam. Dari mulai pukul 7 pantengin. Mau ngucapin takut panjang pendeknya salah, pantengin aja. Begitu pukul 7.30 Shadaqallahul Azim. Nanti lagi. Tadi setengah jam, sekarang 45 menit. Siang 45 menit. Pantengin lagi. Mulai sedikit-sedikit ngucapin. Terus nanti malam 1 jam. Nanti subhanallah. Itu akan menjadi terbiasa. Terbiasa matanya terbiasa untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kan mata kita tergantung kebiasaan. Kebiasaannya berinteraksi dengan televisi. Itu acara televisi manteng ya kuat banget. Interaksinya biasa dengan lihat bola. Itu lihat bola pukul 3 juga siap bangun. Makanya siapkan sementara Ramadan itu ibadahnya bukan ibadah bola, ibadahnya ibadah ruh. Tadi jasadnya lemas, ruhnya untuk baca Quran kuat enggak? Saya pengen dalam 1 hari itu saya punya kesempatan 8 jam baca Quran. Misalnya punya target Ramadan besok saya harus bisa 8 jam baca Quran. Ya 8 jam baca Quran. Maka latihannya pantengin itu Al-Quran dalam 1 hari. Step by step. Mulai setengah jam, 45 menit, 60 menit, 90 menit, 120 menit. Terus saja. I'dadu ruhul iman. I'dadu ruhul iman. Tidak boleh ada pengajian di satu tempat kecuali saya hadir di situ. Haus. Wa i'dadu ruhul iman. Siapkan dengan sebaik-baiknya. Dengar ada pengajian di Tanah Pit, jalan kaki ke Tanah Pit ada pengajian. Unzur man qala wala tanzur man qala. Lihat unzur ma qala, lihat perhatikan apa yang diisi pengajiannya, wala tanzur man qala. Enggak usah ngelihat siapa yang berbicara.
Gak usah menanyakan di sana pengajian ustadznya siapa, peduli amat. Yang penting di sana ada pengajian, saya berangkat. Terus. Di mana nih? Oh, blok F ada pengajian, datang. Oh, di blok AM ada pengajian, datang. Apalagi yang dekat datang. Terus saja. I'dadu ruhul iman. Nanti bulan Ramadan itu pengajian lagi. Taklim lagi. Baca Quran lagi. Yang namanya tarawih 8 rakaat kurang 23 rakaat, kurang malamnya nambah lagi. Udah baca Quran, sholat lagi. Terus saja. Kalau takut sholat banyak itu nanti takutnya nggak ada ajarannya. Udah 1 rakaat mungkin bacaannya aja yang banyak. Pokoknya saya harus sholat ini 2 jam berturut-turut. Misalnya ada semangat gitu ya, ada semangat inti. I'dadul ruhul iman. Yang ketiga, i'dadul mal. Siapkan duit, siapkan harta. Ya, siapkan harta. Bukan untuk diobral. Siapkan harta bukan untuk jajan. Siapkan harta bukan untuk ke restoran, tapi siapkan harta untuk infak dan sedekah. Siapkan harta untuk infak dan sedekah. Gak bakalan miskin dan tidak akan pernah takut miskin. Infak, sedekah. Ada yang mengatakan udah infak karena sedekah, senyum itu sedekah. I'dadul mal. Saya nggak punya duit, Allah tidak akan melihat berapa duit yang kita keluarkan, tapi yang Allah lihat adalah siapa yang paling bertakwa. Orang cerdas, Allah Subhanahu wa taala itu alim, maha pinter, maha cerdas. Beda sama kita. Kalau kita ada orang tetangga masjid menginfakkan hartanya di masjid 1 bulan 10 juta. 1 bulan 10 juta. Tapi nggak pernah ke masjid. Tapi setiap awal bulan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya buat masjid. Tapi bulan depan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat masjid. Tapi nggak pernah kelihatan di masjid. Ada orang yang rajin ke masjid. Setiap ada infak 1.000. Sebulan paling kenceng 10.000. Kira-kira yang ketika kita membaca apa? Rekapan infak akan 10 juta sebulan. Setahun berarti 10 kali 12 120 juta. Wih, dermawan ini ahli surga. Pandangan kita sering begitu. Kenapa pandangan kita sering begitu? Ya dia orang kaya, tetapi kalau di pandangan Allah Subhanahu wa taala belum tentu. Kenapa belum tentu? Dari sisi infaknya mungkin bagus, tapi dari sisi ibadah 10 juta bagi dia nggak ada apa-apanya. Orang penghasilannya sebulan 1 miliar. Nah kalau yang 1.000, yang sebulan 10.000, subhanallah, bukan main. Yang 1.000 itu dia keluarkan dari 100.000 yang 1 bulan, dari 50.000 sebulan. Wih, Allah akan lihat dia sangat sempurna. Dia rajin ibadah, sholatnya berjamaah, infaknya nggak ketinggalan. Wih, kerennya bukan main. Ini orang yang berinfak menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting bagi kita i'dadul mal bukan banyaknya, tapi bagaimana kita mampu sampai kepada kaliber infaknya para wali, paling tidak infaknya para ulama, infaknya para salafus soleh, infaknya orang-orang soleh. Subhanallah. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, i'dadul mal. Bulan Sya'ban 15 hari lagi. Ya, latihan supaya nanti Ramadan benar-benar kenceng. Kencengin terus. Ya, kencengin terus. Makanya subhanallah, ketika setiap tahun itu ada kegiatan peduli Ramadan, ya At-Taqwa misalnya tahun kemarin nggak jadi ya di sini. Peduli Ramadan, kadang persiapannya bulan Ramadan baru pembukaan.
Itu buat orang bukan main. Kondisi corona kemarin, ya kondisi corona kemarin, tahun kemarin kondisi corona. Biasanya di luar corona ketemu itu 90 juta, ketemu 110 juta. Itu bulan kemarin corona, dalam waktu yang cuma 3 pekan masjid-masjid itu bergerilya, subhanallah, ketemu 134 juta. Bukan ketemu nemu, tapi semangat orang infaknya 134 juta dalam waktu 3 pekan. Kenapa? Mereka orang faham bahwa di Ramadan itu Allah akan melipat gandakan pahala, lipat gandanya Allah, lipat gandanya balasan Allah itu tergantung kemauan Allah. Mungkin hanya pahalanya, tapi kita bukan tidak mungkin hartanya malah berlipat ganda. 100 juta yang dikeluarkan bisa jadi 1 miliar yang dia dapatkan. Ikhwatul iman rahimakumullah, i'dadul mal. Yang keempatnya i'dadul ilmi wal fikri, persiapan ilmu, persiapan pikiran. Jangan sampai bulan Ramadan lepas begitu saja karena nggak tahu strateginya. Nggak tahu strateginya. Ada orang yang bulan Ramadan tidur melulu. Alhamdulillah tidur melulu. Kenapa tidur melulu? Dia tahu kan tidur ibadah. Pokoknya tidur melulu. Strateginya keliru. Ya, strateginya keliru. Tidur itu ibadah, itu saking mulianya bulan Ramadan. Saking mulianya bulan Ramadan, dia tidur karena Allah, bukan tidur karena nafsu. Kok tidur karena Allah? Kenapa? Iya, pada hari ini ya Allah, kemarin buka, orang pada buka, saya masih di jalan, orang nggak sempet buka. Kepengen buka baru minum seteguk, ditungguin di masjid untuk sholat taraweh. Pulang taraweh, nasi sudah habis, gak sempet buka, gak sempet makan nasi, keburu ngantuk, tidur, bangun-bangun cukup minum air putih lagi, besok udah puasa lagi. Lemahnya bukan main, ya Allah, ya Allah. Plek, sampai tidur, tidurnya ibadah. Tidurnya ibadah. Tapi bukan yang pulang subuh, tidur ini ibadah kok. Nanti bangun-bangun jam 10, begitu bangun jam 10, tengok, menjelang jam 12 tidur lagi, bangun lagi jam 2 salat zuhur, tidur lagi, sepanjang hari tidur. Itu tidur karena nafsu. Ya, tidur yang ibadah yang dimaksud adalah tidur karena lelah karena Allah, lelah karena Allah, lapar karena Allah, sehingga tidak bisa tidak. Saya kok baca Quran ngantuk terus tidur, dinilai oleh Allah baca Al-Quran ibadah, baca Al-Quran. Jadi ikhwatul iman rahimahullah, i'dadul ilmi wal fikri, terus saja ilmunya ditambah tentang agama Islam, ilmunya terus ditambah tentang ad-dinul Islam. Ikhwatul iman rahimakumullah, ada lagi yang perlu kita persiapkan, yaitu berupa i'dadul ilmi wal fikri, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak versi di dalam hadis. An Abi Hurairah rawahu Tirmidzi, ada yang langsung qala Rasulullah, ada yang menyebut ini ucapannya adalah apa yang diucapkan oleh malaikat, diamini oleh Rasulullah. Tapi intinya sama. Rohima anfumriin. Ada kalimat rohima anfu rojulin. Rohima anfumriin atau rohima anfu rojulin itu artinya kayak kita mendengar kabar di depan, di pintu gerbang PUP sedang dilaksanakan pembagian hadiah gratis siapa saja yang umurnya di atas 50 tahun. Oh, persiapan rame-rame. Begitu datang ke sana, hadiahnya habis. Itu rohima angfumriin, rohima angfurojulin. Artinya kita kecewa nyampe sana, ya nggak dapat apa-apa.
Gitu. Itu rohima angfumriin. Ya, nyampe ke sana ya bahasa kerennya nyengir, nggak dapat apa-apa. Cukup gigit jari. Siapa yang rohima angfumriin? Rasulullah menyebutkan ini 10 hari menjelang datangnya bulan Ramadan, artinya bulan Sya'ban. Rohima angfumriin, man orang yang dzukirasmuka ya Rasulullah, yang ketika disebutkan namamu ya Rasulullah, lam yusalliya alaika, tidak mengucapkan sholawat atas kamu. Jadi maksudnya adalah Ramadan akan menjadi lebih berkualitas ibadahnya manakala ketika disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya sholawat, sallu alaihi. Siapa yang ketika disebutkan nama Muhammad sallu alaihi, dia akan mendapatkan keberuntungan. Kalau tadi dia akan menuju ke pintu gerbang PUP sana, hadiahnya masih banyak, bahkan dia mendapatkan hadiah yang banyak. Tidak rohima angfumriin. Puasanya mungkin bahasa jeleknya, Allahumma la tataqabbal bisiyami abdikal ladzi lam yusalli alaika. Tidak akan diterima puasa hambamu ya Allah ketika sedang berpuasa Ramadan dan disebutkan namamu Muhammad, tidak membaca sholawat. Maka perlu persiapan. Setiap disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan diem aja. Apa kecewanya? Apa menyesalnya ketika kita sedang antri di dalam surat Al-Fajr, soffan soffa waji'a yawma idzin fi jahannama. Sebelumnya yang soffan soffa gitu. Soffan soffa. Ketika kita bersof-sof di hari kiamat menunggu hisab, yaumul hisab dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita di kitab sudah kita bahas itu. Kemudian minta syafaat. Semua akan mendapatkan syafaat, tapi kita rohima angfurajul, kita nyengir, kita ngelamir, kita gigit jari, nggak mendapatkan syafaat. Kenapa? Pelit ketika mengucapkan sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manfaatkan betul. Begitu seret, pahala. Begitu pahala puasa kosong, pahala puasa kosong, pahala puasa kosong. Kenapa pahala puasa saya kosong? Selidik punya selidik, ternyata ketika disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan sallu alaihi. Ya, sayang sekali. Yang kedua, jadi sholawat ini amat sangat penting, sangat penting. Kemarin kan Rajab. Bulan Rajab itu ketika dari Baitul Ma'mur Rasul disuruh naik ke Sidratil Muntaha. Kita udah bahas di kitab Muslim ini. Ke Sidratil Muntaha, malaikat Jibril tidak ikut menemaninya karena tidak diberi izin oleh Allah, tidak mampu. Rasulullah yang ke Sidratil Muntaha ternyata di sana mendapatkan sambutan dengan ucapan salam. Pertama, begitu naik ke Sidratil Muntaha, dari Baitul Ma'mur saja udah kagum. Ke Sidratil Muntaha begitu kagumnya, Rasul mengucapkan at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Ada dalam teks lain, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Baru mengucapkan itu, Rasul kehormatan untuk Allah,
rahmat ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Allah mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam sejahtera atasmu wahai nabi. Ternyata Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan untuk semua ketika assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu awal salam solawat. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kepada baginda Rasul, Rasul tidak membalas syukron kasiron ya Allah, jazakallah ya Allah, bukan, tapi salam sejahtera untuk kami dan semua umatku. Subhanallah. Makanya di situ lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh bersolawat atas Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Perintah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Perintahnya begitu, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atas Nabi. Yang kedua, rohima angfumriin adalah idza dakhala Ramadan, ketika bulan Ramadan masuk, lam yughfarolah, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ramadan masuk kok kita enggak mendapatkan ampunan dari Allah. Siapa orang itu? Orang itu ketika Ramadan masuk biasa-biasa saja. Ada ibadah puasa, ya udah yang penting puasa, jalan puasa. Aktivitas ibadah ya biasa. Biasa sholat di rumah ya di rumah. Gak ada gregetnya sama sekali. Gak ada gregetnya sama sekali. Ya biasa-biasa saja. Gak ada usia. Gak ada. Biasa-biasa saja. Padahal Ramadan itu bulan ampunan Allah. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan, mangqoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan, dia sholat taraweh juga, dia tahajud juga di bulan Ramadan, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya yang telah lalu. Dalam hadis lain, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena tarikan iman, karena panggilan iman, dan dia menunaikannya dengan penuh ikhlas, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Banyak seorang ibu yang ketika Ramadan itu susah payah puasanya, karena dirinya puasa, dirinya juga masak untuk buka, untuk sahur, tapi dirinya juga melatih anaknya, merangkul anaknya, kadang ngasih apa? Supaya nggak panas badan anaknya, karena kelaparan dirangkul-rangkul. Sebentar lagi nah, sebentar lagi maghrib nah, tahan, cerita, ngelatih anaknya berpuasa. Subhanallah. Di bulan Ramadan. Ada juga sih seorang ibu yang udahlah kamu anak kecil itu buka-buka aja. Ya nggak apa-apa, emang boleh. Tapi ada loh seorang ibu, ayahnya juga ikut-ikutan rangkul anaknya, ketika mama lapar mama, anaknya 4 tahun. Lapar mama, haus mama, bentar lagi, bentar lagi. Ada yang ngiming-ngimingin nanti ke Tanah Abang, nanti beli baju baru, macam-macam. Ada semangat. Ketika Ramadan semuanya berpuasa. Mulai dari anaknya yang 2 tahun dilatih puasa, 3 tahun, 4 tahun menjadi terbiasa. Ada juga yang mengatakan kejem banget anak 2 tahun dilatih puasa, kejem banget dan seterusnya. Ya silakan, gak apa-apa, namanya anak puasanya latihan kan. Anak puasanya latihan, tapi ada semangat orang tuanya.
Ya ada semangat orang tuanya, nggak apa-apa ya, ya udah sesuap aja ya, nanti puasa lagi ya. Ada juga yang begitu, udah sesuap, udah minum, begitu minum puasa lagi ya, udah niat puasa lagi. Dulu waktu kita kecil kan oleh orang kampung, oleh bapak kita, ibu kita, ya udah nggak apa-apa, puasa kembang gedang. Pagi-pagi makan wadang, ada pagi-pagi makan wadang, ntar puasa lagi, ntar puasa bedung, nanti bedung makan oleh orang tuanya, udah puasa lagi, nggak boleh makan lagi, puasa lagi, nanti buka ikut buka. Kenapa? Dalam rangka ngelatih orang tua. Ini semangatnya bukan main. Ini ghufiru lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa Ramadan itu ternyata bapak-bapak, Allah tidak memberikan harapan kepada kita macam-macam. Dengan puasa jadi kaya, dengan puasa jadi berkah, jadi puasa enggak. Allah lebih banyak menyebut diampuni dosanya. Allah lebih menyebut diampuni dosanya. Rasul menyebut diampuni dosanya. Karena pengampunan Allah atas dosa-dosa kita itu sangat penting. Dalam Al-Quran Allah menyebut wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju pengampunan Allah. Karena orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu Allah sediakan surga arduhas samawati wal ardh yang luasnya terbentang antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, balasan bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Dalam surat Nuh Allah juga menyebutkan ketika kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan hujan dari langit dengan deras. Allah akan lipat gandakan perbanyak anak turunan kita yang soleh-soleh. Allah akan lipat gandakan uang kita, harta kita, malin wa banin wa yaj'al lakum jannatin. Allah akan jadikan surga, Allah akan jadikan kebun, Allah akan jadikan tenang hidup kita. Wa jannatin anharo, sungai-sungai yang mengalir. Artinya hidup kita menjadi tenang. Kenapa? Karena diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Sayang, menyesal kita ketika ketemu Ramadan ternyata dosanya nggak diampuni. Yang ketiga, Rasulullah menyebutkan rohima angfu rajulin, nyesel dia ketika dia memiliki kesempatan untuk ahya biwalidayhi, bertemu bersama, hidup bersama dengan kedua orang tuanya, lam yudkhilil jannah, tidak menjadikannya dia dimasukkan ke dalam surga. Sayang banget orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak akur dengan orang tuanya, tidak ridho dengan orang tuanya. Dalam hadis lain disebutkan, Allahumma la tataqabbal bisyami abdikal ladzi la yu'afi la ya'ummuhu ridul walidain, yang bersamanya tidak ada ridho dari kedua orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Bulan Sya'ban ini yang masih ada orang tuanya, apalagi orang tuanya ada di rumah. Sejatinya Allah menyediakan jembatan pintu surga di rumah kita. Mungkin kita udah pada nggak punya orang tua, tapi ada yang ada orang tuanya, atau mungkin kita ada dengan anak-anak kita. Siapa saja yang rumahnya ada orang tuanya, itu tandanya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk surga. Maka layani orang tua dengan sebaik-baiknya. Makanya Allah mengingatkan ketika orang tuanya udah sepuh, maka jangan mengucapkan uffin wala tanharhuma illa, kecuali yang diucapkan adalah qaulan karim. Jadi orang tua adalah jembatan kita masuk ke dalam surga. Saya orang tuanya sudah meninggal. Bagaimana kalau orang tuanya udah meninggal? Orang tuanya udah meninggal, ada tiga langkah yang harus kita lakukan dalam rangka berbakti. Yang pertama adalah doakan.
Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah tinggal doa. Doanya panjang, minta apa saja boleh. Silakan minta apa saja boleh. Tapi jangan pernah lupa nitip satu. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Satu, minta ampun ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa kedua orang tua saya. Itu penting sekali. Satu. Yang kedua, bapak-bapak, yang perlu dilakukan oleh kita sebagai anak ketika orang tua sudah wafat adalah rajin-rajinlah kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk orang tua. Kebaikan-kebaikan untuk orang tua. Kita sholat ingat orang tua, karena dengan kita sholat pahalanya untuk orang tua kita. Kita bersodakoh ingat orang tua, dengan sodakoh otomatis orang tua dapat. Saya dapat 10, orang tua dapat 10. Saya dapat 700, orang tua dapat 700. Ingatlah ya Allah, orang tua saya. Selalu ketika ada kebaikan-kebaikan ingat orang tua, ingat orang tua. Yang ketiganya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tua teruskan. Orang tuanya rajin silaturahim. Ada dengar orang tua, oh saya orang tua saya punya teman di Kerawang, cari itu silaturahim dengan teman bapaknya di Kerawang, bukan main. Subhanallah. Terus Pak, itu kebaikan-kebaikan silaturahim. Orang tua saya tidak pernah saya lupa ketika orang tua saya sholat selalu di sini nih, sebelah kiri imam. Orang tua saya udah meninggal, gantiin tempat. Wah, udah ketempatan orang. Besok subuhnya lebih pagi sebelum ditempatin orang. Kan ini masjid bukan kaplingan. Ini nggak bisa kecuali Pak Slamet yang di sini. Pak Slamet belum datang nggak boleh. Oh nggak bisa. Siapa saja. Kebaikan itu, kebaikan orang tua saya selalu ada di paling depan. Saya selalu paling depan. Kebaikan orang tua saya sodakoh. Kebaikan orang tua saya ketika pulang dari masjid selalu keluar ngasih sodakoh makan untuk ayam, kasih sodakoh untuk ayam. Orang tua saya ketika pulang dari masjid selalu motek kepala ikan lalu nyari kucing. Pus. Subhanallah, teruskan kebaikan itu. Kebaikan-kebaikan orang tua diterusin oleh kita, itulah bukti bakti kita kepada kedua orang tua kita. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Saya kaget Pak. Saya ternyata punya saudara di arah pondok pesantren Az-Zaitun dari Kerawang, Sutra, lurus ke sana, apa namanya ya? Supra gitu, ada yang lurus ke sana yang ke arah pondok Az-Zaitun. Ternyata mbah saya punya saudara di situ dan segitu banyak saudara. Kenapa? Ini gara-gara begini nih. Gara-gara begini orang tahu udah nggak ada ini. Apalagi sekarang Pak ada grup WA, ada grup ini. Subhanallah, kebaikan-kebaikan jangan pernah dilupakan. Itu bakti kita kepada orang tua. Rugi ketika dia hidup bersama dengan orang tua kok tidak masuk surga. Karena orang tua itu adalah pintu surga kita. Orang tua saya non muslim. Orang tuanya non muslim. Orang tuanya tidak beriman. Orang tuanya bukan Islam. Gimana caranya? Bakti pada orang tua. Tetap bakti, nggak boleh tidak. Baktinya tidak melanggar aturan-aturan Islam. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan seterusnya. Itu ada kalimat kemudian, jangan ikuti wala tuti'huma, jangan ikuti dia ketika mengajak kepada keburukan. Orang tua saya non muslim, makannya babi, ya makan babi yang jangan.
Orang tua saya non muslim, udah nggak mampu apa-apa, ya udah disuapin makannya, diurusin kebersihannya. Aduh udah tua diajak masuk Islam nggak mau, yang penting terus beribadah kepada Allah dengan berbakti pada orang tua. Syukur-syukur dengan itu di penghujungnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan main. Ya. Jadi rohima anfumriin, ketika dia tidak mendapatkan surga, tidak dimasukkan ke dalam surga, padahal berkesempatan hidup bersama dengan kedua orang tua. Ada yang menyebut dalam hadis lain, tatap Allahumma la tataqabbal bisyami abdika alladzi la yu'afi bainal jarwain. Dengan tetangga juga harus akur. Tidak diterima puasa hamba apabila tidak saling memaafkan dengan tetangga. Ya, dengan tetangga tidak saling memaafkan, itu tidak baik. Disebutkan dalam riwayat lain, bukan nggak sama dengan ini, itu la yu'afi bainal jarwain, itu didoakan oleh malaikat, udah nggak usah diterima puasa, tapi dengan tetangga bencengkerengan gitu. Jadi dengan tetangga akur, ya, dengan tetangga akur, jangan syirik. Jangan syirik itu apa ya? Ya jangan usil lah, ini tetangga pengen jemuran lagi pas punya bayi, punya banyak. Tetangga ya mungkin ikut jemur di teras kita, mungkin galahnya nyender di rumah kita, yang gak usah mungkin mangganya sampai ke rumah kita, ya mungkin kita bisa ikut ikut mengamankan baik dengan tetangga. Mungkin kita masak sayur asem, ya nggak banyakin airnya gitu. Ada lagi, la taqabbal bisyami abdika alladzi la yu'afi bainaz zawjain. Kalau suami istri tidak akur, puasanya kenceng tapi suami istri nggak akur, itu bahaya sekali. Bahaya apanya? Bahaya puasa kita. Ya caranya yang akur, ya, yang akur. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, itu pesan-pesan di tarhib Ramadan. Insyaallah kita 15 hari lagi ketemu bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Balighna Ramadan, ketemu bulan Ramadan, dan semoga Allah jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau bertanya? Ya. Monggo. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik mimbar yang pertama amin, yang kedua amin, yang ketiga amin. Sahabat bertanya kepada ya Rasul, ada apa gerangan amin kau aminkan? Yang pertama yang Ustaz tadi bilang gitu. Yang pertama silaturahminya kurang, sama orang tuanya putus. Belum disebut nama Nabi Muhammad, enggak salawat. Itu benar-benar begitu. Iya, ya tadi yang saya sebutkan itu rawahu Tirmidzi, ya rawahu Tirmidzi. Hadisnya riwayat Tirmidzi. Kalau misalnya ini hadisnya dhaif, ada yang menyebut dhaif misalnya, tapi ini hadis fadhailul a'mal. Hadis yang ruang lingkupnya adalah tentang amaliyah kita. Ketika hadis itu berkenaan dengan hukum, misalnya kalau hadis itu dhaif, misalnya ini harus ini misalnya, ya kalau ini ragu-ragu dhaif, ya nggak usah dipakai. Tetapi kalau hadis berkenaan dengan amal, ya fadhailul a'mal, silakan dipakai. Toh misalnya berbuat baik dengan orang tua, ternyata saya berantem dengan orang tua, puasanya diterima saja, alhamdulillah gitu. Tapi kan tidak, jelek ketika kita berbakti kepada orang tua. Jadi ini kalau di dalam hadisnya itu an Abi Hurairah, rawahunya Tirmidzi wan Nasa'i, ya rawahu Tirmidzi wan, tidak ada di dalam hadis Muslim ini. Ya Allahu a'lam. Yang tadi saya sampaikan hadisnya itu, yaitu 10 hari menjelang datangnya bulan Ramadan, Rasulullah naik ke atas mimbar
Di tangga pertama amin, di tangga kedua amin, di tangga ketiga amin. Lalu selesai khotib, selesai berkhutbah, kemudian saya sholat. Sahabat bertanya, ada apa gerangan ya Rasulullah? Kok ada 3 kali amin? Rasulullah ngasih tahu, tadi malaikat Jibril datang kepada saya dan menyampaikan 3 hal tadi. Rohima angfum ri'in, ada yang menyebut rohima angfu rojulin mandzukirasmuka lam yusalli alaih, ketika disebutkan namamu Muhammad tidak mengucapkan sholawat, amin. Dan seterusnya tadi, ketemu dengan orang tua tapi nggak masuk surga, ketemu dengan masuk bulan Ramadan tapi nggak diampuni dosanya gitu. Jadi ini 3 itu yang rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Allahu a'lam. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.